Bayangkan sebuah negara dengan cadangan gas senilai 120 triliun dolar, tempat batu rubi sebesar telur ditambang, dan zamrud senilai jutaan dolar terkubur di bawah tanah. Sekarang bayangkan bahwa di negara yang sama ini, 9 dari 10 orang hidup dengan kurang dari $2 sehari, dan 1 dari 3 anak meninggal sebelum usia 5 tahun karena kelaparan dan penyakit. Di sini, perusahaan internasional memompa gas senilai miliaran dolar setiap tahunnya, dan 100 meter dari ladang gas, anak-anak mengais sampah untuk mencari makanan. Hari ini, Anda akan mempelajari mengapa salah satu negara terkaya sumber daya di planet ini telah berubah menjadi neraka, tempat teroris memenggal seluruh desa saat ini. Mozambik, yang terletak di pantai timur Afrika dekat Samudra Hindia, adalah rumah bagi 33 juta orang, yang sebagian besar hanya mengenal kemiskinan dan perang. Portugis merebut tanah itu pada abad ke-16 dan selama 400 tahun berikutnya mengeksploitasi negara itu sebagai sumber budak, emas, dan gading untuk kekaisaran mereka. Penduduk setempat dipaksa bekerja di perkebunan selama 16 jam sehari, tanpa bayaran, dicambuk, dan dibunuh karena ketidakpatuhan sekecil apapun. Portugis melarang orang Afrika untuk belajar membaca, membangun rumah yang layak, atau bahkan memakai sepatu, memperlakukan mereka seperti binatang tanpa hak apapun. Ketika negara itu memperoleh kemerdekaan pada tahun 1975, 93% penduduknya buta huruf, dan hanya ada 2 dokter untuk setiap 1 juta orang di seluruh negeri. Segera setelah Portugis pergi, komunis berkuasa menasionalisasi semua properti dan mengusir para pemukim kulit putih yang tersisa dari negara itu dalam hitungan hari. Negara-negara tetangga, karena takut akan penyebaran komunisme, mulai mendanai pemberontak yang kemudian memicu perang saudara yang berlangsung selama 16 tahun. Para pemberontak menerima senjata dan uang dari negara-negara tetangga, membakar sekolah dan rumah sakit, membunuh guru dan dokter, memasang ranjau di jalan, dan menghancurkan segala sesuatu yang dapat membantu rakyat. Selama perang ini, lebih dari 1 juta orang tewas, 5 juta orang mengungsi ke negara-negara tetangga, dan setiap sekolah dan rumah sakit, tanpa kecuali hancur. Ketika perdamaian akhirnya ditandatangani pada tahun 1992, negara itu berada dalam reruntuhan total, tanpa jalan, rumah sakit, sekolah, atau ekonomi yang berfungsi. Saat ini di Mozambik, orang tua menjual anak-anak mereka sendiri ke perbudakan dengan harga 50 hingga 100 dolar, hanya untuk mencegah keluarga mereka kelaparan. Anak-anak berusia 6 tahun dikirim ke perkebunan tembakau di negara-negara tetangga, di mana mereka bekerja 14 jam sehari dan perlahan-lahan mati karena keracunan nikotin melalui kulit mereka. Anak-anak lain dijual ke tambang tempat mereka mengekstrak batu mulia di terowongan sempit yang sering runtuh, mengubur anak-anak hidup-hidup di bawah bertonton tanah. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 10.000 anak diperdagangkan dari Mozambik setiap tahun, dan ini hanya angka resmi. Jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi. Di Maputo, ibu kota Mozambik, 3 juta orang tinggal di permukiman kumuh yang dibangun dari lembaran seng, kardus, dan sampah, tanpa air atau toilet. Mereka minum air dari selokan kotor yang terkontaminasi kotoran dan bangkai hewan, yang menyebabkan epidemi kolera tahunan yang menewaskan ribuan anak-anak dan orang tua. 3.000 orang, termasuk anak-anak kecil, tinggal dan bekerja di tempat pembuangan sampah utama kota, mengorek-ngorek sampah yang membusuk untuk mencari plastik dan logam untuk dijual. Pada tahun 2018, sebuah gunung sampah runtuh, mengubur 17 orang hidup-hidup, tetapi sisanya terus tinggal di sana, karena mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Pendapatan bulanan rata-rata di negara itu adalah 50 dolar, dan 1 kilogram beras harganya 2 dolar, sehingga sebagian besar keluarga hanya makan sekali sehari, atau setiap 2 hari sekali. Di dasar laut lepas pantai Mozambik, terdapat salah satu cadangan gas alam terbesar di dunia, senilai 120 triliun dolar AS. Jumlah uang ini cukup untuk mengubah Mozambik menjadi negara terkaya di Afrika, dan menyediakan kehidupan yang layak bagi 33 juta penduduknya selama 1 abad. Namun, penambangan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Prancis, Italia, dan Amerika, yang membayar pemerintah Mozambik kurang dari 1% dari nilai sebenarnya gas tersebut. Selain gas, negara ini juga menghasilkan sejumlah besar batu rubi, zamrud, grafit, dan logam langka, tetapi semua kekayaan ini mengalir ke luar negeri, dan rakyat terus kelaparan. Selama 10 tahun terakhir, Tiongkok telah membeli hutan-hutan Mozambik, menebang 40% hutan hujan negara itu, meninggalkan lanskap yang hangus dan gersang. Tiongkok telah membangun pelabuhan dan jalur kereta api di Mozambik, tetapi semua ini hanya memiliki satu tujuan, untuk mengangkut kayu, batu bara, dan biji kembali ke Tiongkok secepat mungkin. Perusahaan-perusahaan Tiongkok mengimpor pekerja dari Tiongkok,
tidak mempekerjakan penduduk setempat, dan tidak membayar pajak yang memadai kepada negara, mengambil semua sumber daya praktis secara gratis. Pemerintah Mozambik berutang kepada Tiongkok beberapa miliar dolar, dan sekarang negara itu sepenuhnya bergantung secara ekonomi dan tidak dapat menuntut apapun dari Tiongkok. Sejak 2017, sebuah kelompok Islamis telah beroperasi di Mozambik Utara, menguasai seluruh distrik seluas negara kecil di Eropa. Para militan memasuki desa-desa pada malam hari, mengumpulkan semua laki-laki di alun-alun pusat, dan memenggal kepala mereka satu persatu di depan istri dan anak-anak mereka. Perempuan diperkosa dan dijadikan rampasan perang, dan anak-anak di atas 10 tahun dibawa ke hutan untuk dilatih sebagai pejuang dan pembunuh baru. Pada tahun 2020, para teroris merebut kota dan memenggal kepala 50 orang tepat di alun-alun utama. Setelah itu mereka mengibarkan bendera hitam di atas gedung administrasi. Dalam 6 tahun konflik ini, 5.000 warga sipil telah tewas, 1 juta orang telah mengungsi dari rumah mereka, dan tentara negara itu sangat lemah sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Pada tahun 2021, ketika teroris mendekati ladang gas, perusahaan-perusahaan internasional menyewa pasukan militer swasta untuk melindungi fasilitas mereka. Sebuah perusahaan Prancis yang memproduksi gas senilai 20 miliar dolar membayar tentara bayaran dari berbagai negara, termasuk mantan tentara pasukan khusus, jutaan dolar untuk menjaga sumur-sumur tersebut. Pasukan swasta ini mulai membersihkan wilayah tersebut dari militan, dengan menggunakan segala cara yang diperlukan, mengabaikan hak asasi manusia, korban sipil, dan hukum internasional. Ternyata perusahaan-perusahaan asing menghabiskan jutaan dolar untuk melindungi gas mereka, tetapi mereka tidak peduli dengan penduduk setempat yang terbunuh oleh teroris. Kota Palma di utara dulunya merupakan rumah bagi 75.000 orang dan pusat proyek gas senilai 60 miliar dolar AS. Pada Maret tahun 2021, teroris menyerbu kota itu, membunuh semua orang yang mereka temui, termasuk wanita, anak-anak, dan pekerja asing. Para militan mendatangi rumah-rumah, menembak orang dari jarak dekat, memenggal kepala mereka, membakar bangunan, dan dalam beberapa hari, mengubah kota modern itu menjadi zona perang. Semua perusahaan asing segera mengevakuasi karyawan mereka dengan helikopter dan menangguhkan proyek-proyek bernilai miliaran dolar, membiarkan penduduk setempat mati di bawah tembakan. Hari ini, Palma adalah kota hantu dengan bangunan-bangunan yang hancur dan jalan-jalan kosong di mana suara tembakan masih terdengar. Bahkan militer pun takut untuk masuk, dan kota itu sepenuhnya berada di bawah kendali teroris. Wilayah utara Mozambik adalah rumah bagi beberapa deposit rubi terbesar di dunia, yang kualitasnya menyaingi batu-batu Burma. Zamrud sebesar telur ayam ditambang di sini. Satu batu seberat 100 karat dapat dijual dengan harga lebih dari 1 juta dolar di pasar perhiasan internasional. Namun, tambang-tambang ini dimiliki oleh perusahaan asing dan kelompok kriminal yang menyelundupkan batu-batu tersebut secara ilegal, tanpa membayar pajak kepada negara. Penduduk setempat bekerja di tambang-tambang berbahaya ini dengan upah 3 hingga 5 dolar per hari, menggali terowongan tanpa penyangga yang sering runtuh, mengubur orang hidup-hidup. Pada tahun 2016, jurnalis internasional mengungkap bahwa pemerintah Mozambik secara diam-diam telah mengambil pinjaman sebesar 2 miliar dolar yang konon untuk proyek perikanan. Ternyata, tidak ada proyek yang dilaksanakan. Uang tersebut hanya digelapkan oleh presiden dan para menteri, dibagi-bagi di antara mereka sendiri, dan disembunyikan di rekening Bank Eropa. Skandal ini dijuluki kasus utang tersembunyi. Setelah terungkap, organisasi internasional membekukan semua bantuan ke Mozambik, membuat negara itu benar-benar miskin. Mata uang nasional terdepresiasi setengahnya dalam 1 tahun. Jutaan orang kehilangan tabungan terakhir mereka, dan mendapati diri mereka dalam kemiskinan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Setiap tahun, Mozambik dilanda siklon tropis dahsyat dengan kecepatan angin 200 km per jam, menghancurkan seluruh kota. Pada Maret tahun 2019, siklon Idai menewaskan lebih dari 1.000 orang dalam 1 malam. Angin merobek atap dan melemparkan orang-orang seperti mainan. 2 juta orang kehilangan tempat tinggal, semua air minum terkontaminasi, dan wabah kolera dan malaria besar-besaran meletus, menewaskan ribuan orang lainnya yang selamat dari badai. 6 minggu kemudian, siklon Kenneth, siklon kedua, membanjiri bagian utara negara itu, dan menghancurkan persediaan makanan terakhir orang-orang yang belum sempat pulih dari bencana pertama. Pemerintah kekurangan dana untuk tempat penampungan dan sistem peringatan, sehingga setiap siklon menewaskan ratusan orang yang seharusnya dapat diselamatkan dengan peringatan dini yang sederhana. Saat ini, teroris menculik anak-anak dari desa-desa di utara negara itu dan melatih mereka untuk menjadi pembunuh, pemerkosa, dan perampok, tanpa memberi mereka pilihan lain.
Anak laki-laki berusia 10 dan 12 tahun dipaksa untuk berpartisipasi dalam eksekusi tahanan dan pembakaran rumah untuk menghancurkan jiwa mereka sepenuhnya dan mengubah mereka menjadi pembunuh yang patuh. Anak perempuan digunakan sebagai budak seks untuk para komandan. Mereka diperkosa setiap hari, dan banyak yang hamil pada usia 12 atau 13 tahun, melahirkan langsung di kamp militan. Menurut data terbaru PBB, lebih dari 3.000 anak saat ini berpartisipasi dalam operasi tempur pada tahun 2025. Media internasional hampir tidak melaporkan apa yang terjadi di Mozambik karena tidak ada minyak di sana dan kepentingan geopolitik AS, Rusia, atau Tiongkok tidak ada. Perusahaan-perusahaan internasional mendapat keuntungan dari kekacauan total di negara itu dan pemerintahan yang lemah yang tidak dapat menuntut pembayaran yang adil untuk sumber dayanya. Sementara negara itu sedang berperang melawan dirinya sendiri, perusahaan-perusahaan diam-diam memompa gas dan mengekspor batu mulia dengan harga murah, dan tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Negara-negara barat memberikan bantuan kemanusiaan hanya untuk formalitas, tetapi semua uang ini dicuri oleh pejabat korup dan tidak sepeser pun sampai kepada orang-orang yang kelaparan. Jika teroris dikalahkan, perusahaan asing akan kembali dan memulai produksi gas skala besar, yang secara teoritis dapat menghasilkan miliaran dolar bagi negara. Tetapi dengan tingkat korupsi saat ini, di mana hampir semua orang, dari presiden hingga pejabat terendah, mencuri, uang ini akan dicuri begitu saja, dan rakyat tidak akan menerima apapun. Kaum muda berbondong-bondong meninggalkan Mozambik menuju Afrika Selatan, dan mencoba mencapai Eropa karena mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki masa depan sama sekali di negara mereka sendiri. Mozambik mengikuti nasib puluhan negara Afrika kaya sumber daya lainnya yang tetap miskin, sementara kekayaan mereka dikuras oleh orang asing. Negara ini berada di ambang antara kesempatan terakhirnya untuk pembangunan dan kehancuran total, dan kemungkinan akan mengatasi kehancuran karena negara lain akan memilihnya. Jika Anda merasa ini menarik, berlanggananlah agar Anda tidak ketinggalan episode baru. Semuanya singkat dan langsung ke intinya.